Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EAMC Bang Hais. Apa kabar sedulur dan juga Anda sahabat Bang Hais dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di program kesayangan kita semuanya, yaitu Beres Bedah Resep Hasan Sabila. Untuk edisi yang luar biasa ya, tanggal 1 Oktober 2024. Kembali ada Mia Kayu Manis yang semoga tak bosan. Ketemu lagi sama panjenengan semuanya ya. Sapa-sapa dulu buat yang ada di rumah. Hai Sugeng Dalu, selamat malam Yogyakarta dan sekitarnya. Buat yang ada di warga TikTok, warga YouTube, warga Facebook, pastinya bukan hanya di Jogja namun ada di seluruh dunia wes yang menyimak kali ini. Sore tadi Bang Ais juga sempat live ya, dan kali ini tadi sempat kalau nanti mau melihat live-nya Bang Ais lagi untuk belajar bersama, kita akan mendapatkan ilmu baru, berarti saatnya nanti jam 7 lebih kita mulai. Nah, saatnya nih tadi teman-teman yang nanti kita gabung lagi. Nah, gabung lagi, terima kasih, selamat datang bersama sang formulator herbal kita Bang HS. Yang pastinya malam kali ini tidak pernah tidak ya. Pasti ada sesuatu yang baru, gebrakan apa? Gebrak meja? Oh, tidak ya. Gebrakan inovasi yang luar biasa tentunya. Kita sapa dulu beliau yang sudah selalu senyumlah kepada semua orang, tapi hatimu jangan. Lagu itu ya. Kita sapa dulu Bang HS. Halo Bang HS, selamat malam. Halo Mia, selamat malam juga. Sehat ya Bang ya? Selalu sehat. Mia bagaimana? Alhamdulillah luar biasa, walaupun beberapa minggu terakhir ini Ya. Yogyakarta panasnya luar biasa ya Bang ya, bukan hanya Yogyakarta tapi beberapa wilayah di Indonesia ini lagi Betul, panas ya Bang HS ya. Nah, seperti step by stepnya Bang HS memberikan ilmu kepada kita, tak jemu-jemu juga Bang HS itu selalu kira-kira apa ya. Nah, inovasi terbaru dari Bang HS yaitu mengenai penurunan massa tulang. Ya. Kenapa? Karena ternyata banyak pasien Bang HS yang mungkin kayak dikira seperti tidak bisa berjalan, berat dan lain sebagainya, itu stroke gitu ya. saraf kejepit. Betul, gitu ya Bang ya. ya. Nah, ternyata Bang Ais menemukan bahwa penurunan massa tulang ini juga sangat-sangat berpengaruh. Kemarin Bang Ais baru saja juga menemukan pasien yang mengalami penurunan massa tulang sehingga di usianya yang harusnya sekitar 40 tahunan, Betul. tulangnya itu usianya hanya sekitar anak-anak gitu. Jadi tidak kuat menyangga badannya. Seperti apa nanti akan dibahas secara tuntas oleh Bang Ais malam kali ini. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sedulur MC yang ada di rumah baru inilah mendengar ada penurunan massa tulang. Artinya tulang pada usia dewasa, maka tulangnya pun ikut dewasa. Tapi ini sebaliknya. Tulang pada usia dewasa 40 tahun, tapi tulangnya seperti anak SD. Yang anak SD yang baru berumur 7 tahun, 8 tahun, sehingga akan mengangkat beban 60 kilo sangat tidak mungkin. Maka bisa saya simpulkan yang namanya penurunan massa tulang itu berkurangnya nutrisi tulang sehingga akan mengalami pengeroposan tulang dan kehilangan fungsinya. Fungsinya apa? Tidak mampu untuk mengangkat badannya. Jatuh. Kehilangan fungsinya, Pak. Kemudian penyebab menurunnya ini yang kita banyak yang kita tidak mengira dan tidak tahu, Bu ya. Penyebab menurunnya massa tulang. Nih, penyebab itu adalah titik awal untuk menyimpulkan penyakit. Ingat, ini semua pengobat nih ya. Penyebab itu adalah untuk menentukan titik awal penyebab penyakit. Itu dari penyebab. Baru kita simpulkan sakitnya ini. Pasti benar. Tapi kalau Bapak
mengikuti irama si pasien. Pasien nih pegang kepala, nih ini saya sakit nih, ini pusing banget nih, obat pusing lah kasih pak. Boyok sakit, obat boyok lah. Nggak akan sembuh. Yang dipegang kan pasien yang megang. Yang kita kan sebagai pengobat berpikirnya begini, ini pusing nih, aduh pusing muncul dari mana ya? Jangan-jangan pusing dia kekurangan HB. Jangan-jangan pusing dia kekurangan sel darah putih. Jangan-jangan pusing dia kerusakan pada sumsum tulang. Jangan-jangan pusingnya karena ada sumbatan. Cari. Boyok sakit nih. Jangan-jangan boyok sakit itu ada masalah pada saraf pada yang melekat. Pada tulang belakang. Otot pada tulang belakang, saraf kejepit, saraf ischiatik. Kemudian kita korek. Semua kita bongkar. Bapak pernah jatuh, Bapak BAB lancar, pipisnya lancar, ada masalah pada prostat, ada masalah pada ginjal, semua kita kupas. Ketemulah nanti. Jangan ngikuti irama pasien. Loh, sakit boyok nih, obat sakit boyok udah beli aja di warung, kenapa harus konsul? Ya, bodoh amat harus konsul kalau memang obatnya sama. Itulah fungsinya konsul itu untuk menentukan penyakit. Penyebab menentukan titik penyakit tersebut. Maka inilah penyebab penurunan massa tulang. Yang satu bisa terjadi karena osteoporosis, pengeroposan tulang. Yang kedua, kehilangan vitamin tulang. Tadi sudah saya singgung, berkurangnya vitamin pada tulang, maka tulang tidak mampu lagi akan mengangkat badan orang tersebut. Yang ketiga, karena ada cedera berat, mungkin dia olahraga berat, karate dan sebagainya, pernah cedera berat, atau dia balap motor dan sebagainya. Terjadi pengapuran pada tulang. Terus yang kelima adalah kebiasaan makan dan minum selalu dingin. Yang keenam, pasca operasi tulang. Nah ini, entah kita habis kecelakaan, terus kemudian dioperasi dan sebagainya, sehingga akan muncul masalah. Ya, itu tadi Bu ya, dari penyebab dari penurunan massa tulang. Ya, kemudian efek dari penyebab tersebut, maka akan muncul apa Ibu? Efek penurunan massa tulang terhadap fisik. Yang kita rasakan, satu, tremor kaki dan badan, tadi sudah saya buktikan. Kemudian yang kedua, tidak mampu mengangkat badan. Karena massa tulangnya, massa tulang anak, usianya dewasa. Tidak mampu mengangkat badan. Ya kan Pak? Kemudian yang ketiga masalahnya adalah efek dari penurunan massa tulang terhadap fisik itu, seluruh badan menjadi lemah, duduk jatuh, berdiri jatuh, semua lemah Pak. Yang keempat, dia tidak kuat lagi untuk berjalan. Sendi tungkai, tungkai itu pada mata kaki, sendi tungkai nampak lemah. Yang keenam, rasa sakit di saat dia bergerak, postur tubuh agak membungkuk. Yang ketujuh, rasa cemas yang berlebihan. Ini yang kadang membuat kadang orang tidak bisa tidur. Kemudian ada tulang belakang menjadi sangat lemah. Sangat lemah ini, kalau tulang belakang lemah berarti dia tidak bisa duduk Bapak, maunya tiduran.
Dan yang ke-9 adalah demensia atau kepikunan, muncul pikun, lupa, gampang lupa. Jadi kalau ditanya ini dulu awalnya gimana? Lupa dia, Bang. Ya, gitu ya. Oke, tadi adalah bagaimana Bang Ais sudah menjelaskan tentang apa efeknya kemudian ketika kita mengalami yang namanya fungsi tulangnya, penurunan massa tulang ya. Tadi fungsinya sudah, kemudian penyebab menurunnya massa tulang sudah. Efeknya tadi ternyata bahkan bisa menyebabkan pikun dan lain sebagainya. Nah, kemudian gimana sih kira-kira Bang, tadi sudah ada penyebabnya. Kemudian apakah ini bisa disembuhkan, dan kalau bisa disembuhkan Ada bagaimana dong, caranya? terapinya ada nih. Oh, ada Jadi ya Bang ya. ada cara terapi, bahkan ada pantangan juga yang harus dihindari. Tapi memang penyakit seperti ini kita harus banyak pantangan sih ya. Oh, baik. Jadi kalau kita tidak bisa memantang, kadang kan banyak orang nekat nih ya. Sudah sakit banyak pantangan, wah nggak enak banget hidup ini gitu. Ah, masa bodoh lah. Nah ini yang bikin orang jadi tidak bisa sembuh. Baik. Nah kemudian Bapak, kita kembali lagi. Cara terapi dan pantangan, adakah yang mampu untuk penyembuhan penurunan massa tulang tersebut? Bagaimana saya cara mengatasinya? Maka di sini ada pantangan dan di sini ada cara terapinya. Apa yang saya lakukan? Mari kita belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari MSG atau penyedap rasa buatan. MSG ini ternyata pada tulang juga kejam, pada sel darah juga kejam, bisa menumbuhkan kanker. Terus yang kedua adalah banyak minum air putih hangat. Ini terapinya Bu ya. Banyak minum air putih hangat artinya minuman yang dingin sudah tidak boleh. Ya. Terus kemudian apalagi kita harus mampu menghindari makanan olahan. Nah ini pantangan Bu. Makanan olahan atau makanan siap saji. Berhenti di warung untuk beli sesuatu langsung kita makan. Makanan olahan. Kemudian hindari nikotin. Hindari minum bersoda. Nah, anjuran saya atau terapi yang saya lakukan adalah mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium. Kalau bisa yang di ikan laut Bu, ya. Nanti saya kasih tahu ikannya. Hindari banyak garam. Oh, mereka yang hobi masak dengan asin, kita mulai sedikit garam. Hindari atau tidak sama sekali mengkonsumsi gula pasir. Ganti dengan gula Jawa atau gula aren. Latihan terapinya berjalan tanpa alas kaki ya di pagi hari. Yang 10, hindari makan berat di malam hari. Ya, lebih baik kita makan sayuran. Kalau memang itu memang kita harus makan saking laparnya, makanlah sayuran, termasuk kentang. Itu sayuran. Terus yang ke-11 adalah menghilangkan rasa kecemasan, rasa was-was, rasa takut dan sebagainya. Ya. Kemudian cara terapi untuk menurunkan penurunan massa tulang, cara terapinya yang saya lakukan Pak, saya kasih tahu nih Bu ya, ada beberapa daunan yang bisa kita lalap, bisa kita buat jus,
Akan tetapi tidak sekali kita buat jus itu habis langsung buat lagi, tidak. Begitu kita buat, kita bisa simpan di botol yang ukuran 1 liter. Berarti bisa kita minum untuk 3 hari. Kita simpan dulu di pendingin. Ya. Daunnya apa saja? Daun bayung atau daun kacang tanah. Kacang panjang. Kacang panjang. Bayung tuh daun kacang panjang. Daun jipang. Ya. Saya lengkapi. Daun bayung 3, daun jipang 3, daun kelor 1 jumput atau kurang lebih dengan ukuran 15 lembar daun kelor. Selada air. Saya biasanya menggunakan selada keriting kan, Bu. Ini selada air. Jembak ya Bang ya? Ya, jembak. Nah, ini kalsiumnya bagus banget, Bu. Ya. Jembak, ya. Ambil kurang lebih sekitar 12 lembar daun jembak. Daun katu 12 lembar juga. Kacang panjang 4 helai. Ini saya ambil proteinnya dari sana. Kenikirnya ambil 1 cabang daun, ya, 1 tangkai daun, Bu, ya, potong, ya, daun kenikir. Kemudian ambil daunnya, di blender bareng, setelah dicuci bersih, siram dengan air panas, kemudian di blender, ambil hijau daunnya, kasih dulu madu, ditambah dengan gula aren. Udah, Ibu minumnya bisa setiap saat. Minumlah, misalnya 1 seloki cukup. 3 jam kemudian 1 seloki lagi cukup. Begitu selanjutnya. Baik. Itu dari hijau daun. Kemudian ikan laut tadi yang saya sampaikan di awal, Bu. Ikan laut yang kandungan kalsiumnya sesuai yang dibutuhkan oleh tulang. Itu ikan laut sudah saya pilihkan. Ibu tinggal beli saja. Tinggal meraktekkan saja. Apa saja? Teri Medan. Kali ini bisa bergantian, Bu. Hari ini lawuhnya teri Medan dulu lah. Ya. Udang rebon. Mau dibuat apa? Silakan, Ibu. Ikan tuna. Ikan patin. Ikan tenggiri. Ikan salmon. Ikan tongkol. Cumi-cumi. Ya, itulah ikan laut yang sudah dipelajari sama Bang AS, kandungan yang mirip yang ada pada tulang berada di sana. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ada resep nih. Resep pun ini dari sayuran, Bu. Saya resep ya. Resep herbalnya. Kentang 1, setelah Bapak kupas, parutlah kentang tersebut. Ya. Keluarlah sari daripada kentang tersebut. Warnanya kuning dan kental berlendir. Lobak putih. Begitu juga. Parut. Ambil airnya, masukkan jadi satu bersama ampasnya tadi. Nah, kemudian Ibu ambil lagi jamur kancing sebanyak 6, Ibu potong-potong. Jamur landa 4, kemudian Ibu potong-potong. Rebus. Setelah Ibu rebus, umbi sayuran tadi
itu semua yang dibutuhkan oleh tulang. Dia butuh ada protein, dia butuh ada vitamin B kompleks, dia butuh untuk kalsium bersama di dalam jamurnya. Maka lengkaplah vitamin tersebut pada resep herbal. Direbus dengan air, 4 gelas air disisakan 2 gelas. Bang, ribet banget sih bang, beli produk jadi aja. Namanya Yosik, ini masuk di Yosiknya. Yosik ya Bang Ya, masuk di Yosik. Jadi kalau ibu dan bapak, saya ingin yang kemarin itu, dan untuk agar tulang saya untuk berdiri ini supaya tidak goyang, tidak gampang jatuh dan sebagainya. Itu namanya produknya Yosik. Produk untuk tulang penyangga namanya Yosik ya, sudah dimasukkan ke dalam Yosik. Ada kentang, lobak, jamur kancing dan jamur landak. Wah. Itu ya yang bisa saya sumbangkan kepada semua fan Hasan 9 sedulur EMC. Tentunya sahabat-sahabat kita yang tadi baru nontonnya ya. Saya berterima kasih sekali, ternyata saya mampu untuk memberikan pelajaran-pelajaran, dan pelajaran ini langka sekali tidak kita temukan. Terima kasih Bapak Ibu, salam dari saya, salam sehat alami. Ini dia salah satu inovasi dari sang formulator kita Bang Hais dengan Yosik ya, yang tadi sudah dimasukkan ternyata bagaimana untuk menguatkan massa tulang agar tidak terjadi tadi ya pengeroposan dan lain sebagainya, tidak terjadi tremor dan lain sebagainya ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dan inovasi yang luar biasa lagi dari sang formulator kita Bang Hais. Mia Kayu Manis pamit, terima kasih teman-teman TikTok, YouTube dan juga Facebook. Tuh ya teman-teman yang ada di rumah 97.8 FM EMC. EMC Bang Hais, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Wassalamualaikum. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.